Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Kapten timnas kita Bang Jai atau Jai Itses dalam beberapa hari terakhir ini begitu ramai. Diberitakan bahwa ada klub di Liga Premier Inggris yang sedang mengincar dia. Ini rumors yang beredar ya, teman-teman pasti sudah tahu juga bahwa Aston Villa yang ada di Birmingham itu konon kabarnya sedang mengincar, melihat, tapi ini belum pasti teman-teman ya, karena Jaixa sendiri hanya tenang-tenang saja dengan berbagai rumors yang muncul soal dirinya akan berlabuh kemana, karena kan kita tahu bersama sebelumnya juga banyak beredar ya, bahwa dia akan ke Udinese, sebelumnya juga akan ke Juve, ke Inter, ke Milan, Fiorentina, Bologna, Torino, sebelum muncul kabar yang mengejutkan bahwa Udinese begitu ngebet mengambil Jai Itses. Saya pikir ya kita tentunya berharap dengan baik bahwa dia mendapatkan klub yang bagus untuk melanjutkan karir dia ya, setelah Venezia itu terdegradasi ke Serie B. Jai ini banyak dilirik, tapi bagi Jai dia tetap saat ini bersama dengan Venezia. Dia masih menjadi milik Venezia dan sambil menunggu perkembangan ke depan, termasuk berita yang beredar dengan Aston Villa katanya ingin mendapatkan ini. Kalau ini oke kan kita penuh sukacita menyambutnya, dan bagi Jai karirnya akan lebih bagus. Ini masalahnya tampil di Liga Premier, Liga 1 atau liga terbaik ya, yang ada di dunia saat ini, yang menjadi pusat perhatian banyak orang karena berkumpulnya sederet bintang-bintang top yang ada di Inggris saat ini. Yang mereka berada di sana, ini dari berbagai negara tentunya. Kalau sudah bermain di IPL itu sudah mantap punya. Dan apalagi bermain di Aston Villa kan, ini nggak sembarangan ya. Kalau itu memang terwujud ya, alhamdulillah ya, buat Jai Itses dan bagi kita semua penggemar sepak bola di Indonesia yang menyambut dengan baik. Tapi kita tunggu saja ya. Boleh itu rumors ya, gosip itu berseliweran, tetapi ada waktunya. Tentunya bagi Jai, paling tidak ini kalau sudah memasuki bulan Juli ya, karena Agustus sudah mau bertanding, jadi Juli inilah kita tunggu perkembangan itu ya. Bursa transfer itu akan bergerak ya, kemana Jai akan berlabuh, apakah ke Serie A atau ke IPL. Nah, berhubungan dengan itu juga Jai sedang sekarang berlibur dan dia ingin untuk fokus ke putaran keempat, di mana Indonesia ikut di putaran keempat pra Piala Dunia zona Asia. Nah, sebelum ke Oktober itu ada undian tanggal 17 di Kuala Lumpur. 17 Juli ini ya. Teman-teman, kita akan menunggu kita berada di mana. Ya, karena dari 6 tim yang lolos ke putaran keempat, peringkat ketiga dan peringkat keempat di grup A, B, dan C, ya kita bisa saja ketemu dengan Qatar, Irak satu grup, atau dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, atau ya dengan Arab Saudi dan Irak, bisa saja dengan Uni Emirat Arab Qatar, ya semua itu bisa saja tergantung ya dari hasil undian. Nah, Bang Jai itu sedang fokus sebelum ke Oktober, lebih dulu akan memainkan pertandingan di September. Berarti kalau dari sekarang itu sekitar 2 bulan lagi ya, tidak lama sebenarnya. Orang bisa bilang oh ini lama, tapi kita ini sudah cepat tuh waktu berjalan. Dan di September itu kita akan ada 2 pertandingan FIFA Match Day. FIFA Match Day ya, lawan Lebanon dan lawan Kuwait. Itu sudah dicari oleh PSSI dan Pak Erik sudah pernah mengatakan bahwa itu akan menjadi antisipasi untuk kita menyambut putaran keempat, karena dinilai pertandingan Lebanon dan Kuwait ini sama ya cara bermain dengan tim-tim di Asia Barat atau Timur Tengah yang akan kita hadapi ya untuk putaran keempat, karena kita satu-satunya di luar di Timur Tengah yang seakan-akan dikurung di sini ya. Di luar, kita hanya dari wakil Asia Tenggara kan. Tapi itu kebanggaan luar biasa bagi Indonesia dan wakil Asia Tenggara satu-satunya yang tersisa sampai di putaran keempat, dan semua berpeluang untuk lolos. Ya, sekarang tinggal bagaimana Patrick Kluivert menyiapkan tim ini ke depan
untuk lebih baik lagi. Nah, kemudian Ketua Umum PSSI sudah mengatakan bahwa jangan gentar. Kita bermain di Qatar atau bermain di manapun di Arab Saudi itu harus dihadapi. Persiapkan tim sebaik mungkin. Persiapkan tim sematang mungkin. Semoga ada yang mengejutkan di dalam kita mempersiapkan diri sampai di Oktober. Kalau di Oktober berarti terhitung 3 bulan. Kalau di September saya bilang tadi kan 2 bulan karena itu FIFA Match Day. Nah kalau di Oktober itu masih panjang kalaupun ada penambahan pemain misalnya. Karena itu kan menjadi perhatian juga bagi PSSI di tengah dan depan. Untuk memperkuat dua lini ini yang dianggap masih kurang untuk menjaga keseimbangan tim menghadapi putaran yang lebih kuat dan lebih tough di sana, pertarungan untuk putaran keempat, maka memang perlu untuk ada di sana. Nah kita belum tahu apakah ini ada penambahan. Namun untuk posisi belakang saya rasa Kluivert akan tetap mengandalkan 3 pemain ini yang ada di belakang saya, teman-teman. Jai akan ditemani Yacine Hapner dan Rizky Ridho. Terakhir melawan Jepang, Rizky Ridho agak bermasalah tidak dimainkan, Mats Hilgers yang main. Ya kita kalah. Memang di sana walaupun pertandingan yang tidak menentukan lagi, tapi kita kalah dengan sangat telak saat itu. Nah, sekarang kembali ini akan diuji. Ketika melawan Lebanon dan Kuwait pasti 3 ini akan tampil kembali. Karena ini kan sudah menjadi kekuatan. Pakem chemistry mereka bertiga sudah dapat. Karena kita bermain dengan Arab dengan posisi kita bisa menang, dengan Bahrain kita bisa menang, dengan Cina dengan kombinasi seperti ini kita bisa menang. Kecuali ada penambahan misalnya muncul tiba-tiba ya kita tidak tahu. Satu pemain misalnya Pascal Struijk muncul ke belakang. Nah, bisa saja ada opsi lain untuk berubah. Ya, coba memasang Pascal Struijk untuk menjalin suatu chemistry yang baik untuk menghadapi di Oktober. Jadi pas lah untuk bermain di September di FIFA Match Day untuk pemain baru untuk dimainkan. Kalau nggak ada, saya meyakini Kluivert akan tetap memainkan Bang Jai, Yacine Hapner dan Rizky Ridho di garis belakang ketika bermain dengan 3-4-3. Itu paling utama yang kita akan tunggu. Nah soal di tengah kita masih tanda tanya. Siapapun itu di depan juga masih tanda tanya siapa yang akan menampingi Ole. Itu kita serahkan ke PSSI dan juga Pak Erik yang akan melihat ke depan. Karena memang harus ada penambahan. Kalau dengan materi seperti kemarin kita dipukul oleh Jepang agak berat ya. Agak sulit teman-teman. Untuk kita bersaing di putaran keempat karena lawan-lawan itu sangat kuat. Apalagi kita menghadapi tuan rumah Qatar, menghadapi tuan rumah misalnya Arab Saudi kalau ketemu lagi ini. Apalagi Irak. Kita nggak pernah menang melawan Irak dalam 3 laga terakhir. Di Piala Asia kita kalah. Di round 2 kita satu grup dengan Irak kita kalah 2 kali, di Basra bahkan dengan 5 gol, di Jakarta pun di GBK kita digebuk dengan 2 gol. Jadi memang ini harus disiapkan secara matang betul-betul. Nah dengan ada penambahan pemain yang kuat, grade A yang ada di sana. Qatar apalagi bermain depan publik kita tahu sendiri kan, segala keuntungan pasti mereka akan dapatkan walaupun sudah dikatakan Pak Ketua bahwa kita jangan takut. Kita harus lawan dimanapun berada, oke benar. Tetapi kita tahu bersama bahwa kalau di Qatar ini agak berat memang dengan berbagai ya non teknis yang ada di sana termasuk di Arab Saudi. Tapi kita tetap harus lawan, kita harus hadapi ya semua kemungkinan itu dan berharap semua wasit yang memimpin lah netral untuk memimpin pertandingan ketika kita bermain. Makanya tim harus kuat ya. Karena bukan cuma Qatar kan, bukan cuma Arab. Irak yang saya bilang tadi kita sulit bisa menang. Uni Emirat Arab tim yang juga sangat baik bagi kita. Makanya kalau tidak secara kita fokus ya untuk mempersiapkan tim ini agak sulit ya. Tapi kita serahkan lagi ke Kluivert dan PSSI untuk menyiapkan tim ini. Ya. Ya, itu yang kita akan tunggu ya teman-teman. Oke, sampai di sini saya berbicara terutama khusus buat Bang Jai, semoga mendapatkan klub yang bagus untuk perkembangan ke depan. Jadi bermain dimanapun kita doakan yang terbaik aja buat Bang Jai. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.